Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Sahab, tim leader dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang sistem approach atau sistem pendekatan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh tim kami, yaitu Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Rosa Damayanti, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, NLP-nya 2017 310007. Jadi untuk kelompok 1 ini membahas chapter 4, yaitu System Approach atau pendekatan sistem. Jika pada bab 2 model organisasi dapat dipahami dengan cara membandingkannya dengan mesin yang dapat diprediksi dan terdiri dari bagian-bagian yang dapat diganti. Namun pada bab 3 menjelaskan bahwa konseptualisasinya pekerjaan sebagai individu yang harus dianggap sebagai buruh tanpa perasaan atau pemikiran. Namun karena banyaknya ahli teori yang terus menemukan metafor menjadi model yang tidak memuaskan, sehingga muncullah metafora baru untuk menjelaskan organisasi. Masalah visi mekanistik organisasi telah menyebabkan banyak ahli teori organisasi dari ilmu mekanik dan menuju biologi sebagai sumber ide untuk berpikir tentang organisasi. Di dalam pendekatan sistem ini, menjadikan biologi sebagai objek di mana perbedaan dan hubungan antar molekul, sel, kompleks organisme, spesies, dan ekologi diparalelkan di antara individu, kelompok, organisasi, dan populasi. Di dalam bab ini mengeksplorasi pendekatan sistem dengan mempertimbangkan bagaimana sebuah organisme metafora dapat memberikan wawasan tentang proses komunikasi organisasi. Lalu kita masuk ke dalam the system metaphor and system concept. Pada teori sistem ini tidak berasal dari studi organisasi, tetapi terdapat di bidang biologi dan teknik. Salah satu pendiri utama gerakan sistem ini adalah Ludwig von Bertalanffy, seorang ahli biologi teori yang tertarik pada studi tentang sistem kehidupan dalam bidang akademiknya. Namun von Bertalanffy ini juga prihatin karena ia berpendapat bahwa konsep sistem dapat diterapkan pada sejumlah besar arsip baik dalam ilmu alam maupun sosial. Studi tentang sistem diadopsi oleh para ahli teori organisasi. Pengaplikasian yang paling berpengaruh dari teori sistem untuk proses organisasi ini muncul pada tahun 1966 oleh Katz dan Kahn, di mana mereka adalah psikologi sosial organisasi. Katz dan Kahn berpendapat bahwa organisasi itu harus dikonseptualisasikan sebagai sistem terbuka kompleks yang memerlukan interaksi pada bagian-bagian komponen dan interaksi dengan lingkungan dalam rangka untuk bertahan hidup. Jadi si Katz sama Kahn ini tuh berpendapat bahwa organisasi itu harus dikonsepkan sebagai sistem kompleks yang memerlukan interaksi sama antar komponennya dan lingkungannya agar organisasi ini tuh dapat bertahan. Namun hampir semua teori sistem merangkul aspek-aspek tertentu dari metafora sistem ini, lalu para ahli mempertimbangkan sejumlah konsep yang didukung oleh berbagai teori sistem. Akhirnya para ahli membahas karakteristik unik yang muncul dari komponen-komponen ini. Yang pertama itu ada komponen sistem. Pada dasarnya, sistem adalah kumpulan dari bagian atau komponen. Dalam sistem biologis, bagian-bagian ini termasuk kayak sel dan organ. Kalau dalam organisasi, berarti komponen ini adalah orang-orang dan departemen yang membentuk organisasi ini. Jadi kalau kita lihat masyarakat sebagai suatu sistem, maka dalam hal ini bagian atau komponennya adalah organisasi dan lembaga-lembaga yang membentuk masyarakat. Sebenarnya tugas pertama dari teori sistem ini itu adalah untuk mengidentifikasi komponen yang relevan yang membentuk sistem gitu. Jadi komponen apa aja nih yang bisa membentuk sistem ini gitu. Nah, setelah komponen yang tadi itu diidentifikasi, kita dapat melihat bagaimana bagian-bagian ini disusun dan gimana cara kerjanya. Di sini ada 3 konsep yang mencirikan komponen sistem, yaitu penataan hierarki, yang kedua itu saling ketergantungan atau interdependence, dan yang satu lagi itu permeability. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari konsep tadi itu ada hierarchical ordering atau penataan hierarki. Jadi sistem ini tuh bukan cuma ngelihat bagian yang beda terus disatuin gitu, tapi sebaliknya komponen sistem ini disusun dengan cara yang sangat rumit yang melibatkan subsistem dan supersistem urutan hierarki.
Jadi kalau tubuh kita dijadiin objek itu untuk ngamatin hierarki itu, kayak tubuh kita itu kan terdiri dari sistem-sistem ya. Ada sistem kardiovaskular, sistem neurologis gitu, sama yang lain-lain. Nah, alur dari sistem ini juga terdiri dari subsistem, seperti sistem kardiovaskular itu kan termasuk jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, jika diaplikasiin ke dalam kehidupan, hierarki ini dapat dilihat untuk mempertimbangkan organisasi sebagai sebuah sistem. Kalau kita ambil contoh rumah sakit sebagai sistemnya, berarti subsistem di dalam rumah sakit ini itu ada unit bedah, unit pemulihan, IGD, lab gitu kan. Dengan kata lain, subsistem ini terdiri dari kelompok kerja yang lebih kecil. Lalu untuk super system itu sendiri adalah unit yang lebih besar. Seperti kalau kita lihat industri perawatan kesehatan, berarti super systemnya itu rumah sakit, klinik, perusahaan asuransi, perusahaan farmasi gitu. Jadi intinya kalau super system itu unit-unit yang lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya subsistem ini unit-unit yang lebih kecil yang ada di dalam sistem itu. Jadi kalau tadi kita contohinnya sistemnya itu rumah sakit, berarti subsistemnya dari rumah sakit itu ada unit bedah, unit pemulihan, IGD, sama lab. Nah, kalau super sistem dari si rumah sakit ini itu berarti dari industri perawatan kesehatannya. Nah, di dalam industri perawatan kesehatan itu ada rumah sakit, klinik, perusahaan asuransi, dan perusahaan farmasi. Lalu yang kedua itu ada interdependence atau saling ketergantungan. Nah, konsep kedua dari yang mencirikan komponen sistem itu ada saling ketergantungan. Artinya fungsi satu komponen itu bergantung sama komponen sistem yang lain gitu. Jadi kalau kita tadi balik lagi ke contoh rumah sakit, berarti semua unit yang ada di rumah sakit itu saling ketergantungan. Misalnya kayak unit bedah. Unit bedah itu nggak bakal bisa berfungsi kalau unit laboratoriumnya itu nggak berfungsi gitu. Jadi gimana orang mau ngelakuin bedah kalau hasil dari labnya aja nggak keluar gitu? Kita harus ngelakuin bedah apa gitu kan, kita nggak tahu kan, kita taunya dari lab gitu kan. Nah, lab juga itu ngandelin dari departemen pembelian gitu untuk membeli persediaan tabung reaksi gitu dan bahan kimia, karena kan lab itu kan pasti yang membutuhkan bahan-bahan kimia. Jadi lab itu nggak bakal bisa ngeluarin hasil kalau nggak ada persediaan bahan kimia yang dibeli sama departemen pembelian gitu. Jadi intinya nggak ada di dalam rumah sakit unit-unitnya itu yang bisa berfungsi efektif tanpa bantuan aktif dari unit lain. Lalu yang terakhir itu ada permeability atau permeabilitas. Karakteristik ketiga dari komponen sistem ini adalah bahwa mereka memiliki batas permeabel yang memungkinkan informasi dan material masuk dan keluar. Kalau kita kaitin sama rumah sakit tadi, maka rumah sakit juga dapat mengamati permeabilitas sistem dan komponen. Jadi rumah sakit itu harus terbuka terhadap lingkungannya yang lebih besar supaya masyarakat tuh tahu kalau oh di sini ada rumah sakit, jadi nanti kalau ada yang sakit bisa berobat ke situ gitu. Terus informasi tentang rumah sakit itu juga penting. Jadi masyarakat tahu di rumah sakit nih ngelayanin apa aja, ngelayanin sakit apa aja, terus pelayanannya kayak gimana, fasilitasnya apa aja gitu. Jadi nanti kalau masyarakat ada yang sakit, dia bisa berobat ke situ karena oh dia tahu nih kalau misalnya saya sakit ini bisa disembuhin kok di situ gitu, bisa dirawat di situ karena ada fasilitas ini gitu. Jadi informasi tentang rumah sakit itu juga penting disebarluasin, dan sumber daya rumah sakit itu juga dapat diterima dan diinformasikan keluar rumah sakit gitu. Sama juga dengan unit rumah sakit saling terbuka untuk memfasilitasi orang-orang dan memberi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Andelisa Prahman, NRP 2016-130-100. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sistem proses. Pada tingkat paling dasar, sistem dicirikan oleh proses input, throughput, dan output. Artinya, sistem menginput bahan atau informasi dari lingkungan. Dua jenis proses mencirikan operasi input, throughput, dan output. Yang pertama, proses pertukaran. Terlihat jelas dalam kegiatan input dan output, proses pertukaran ini terkait erat dengan permeabilitas batas sistem. Pada titik ini, organisasi-organisasi ini jika mereka ingin berhasil, perlu mengembangkan kesadaran akan kebutuhan konsumen dan bertukar informasi mengenai pasar di sektor bisnisnya. Nah, jadi di sini kita harus sistem ini harus mengetahui apa kebutuhan konsumen dan bertukar informasi yang terjadi di pasar dan sektor bisnis lainnya. Selanjutnya adalah
Dengan meningkatkan permeabilitas dan pertukaran sistem, banyak dari bisnis ini mengalihkan perhatian mereka ke aplikasi yang berorientasi pada konsumen seperti satelit komunikasi dan parabola. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dalam lingkungan organisasi yang berubah dengan cepat. Selanjutnya adalah properti sistem proses. Yang pertama adalah holisme. Sifat holisme menunjukkan bahwa suatu sistem, lebih dari jumlah bagian-bagiannya, memiliki sifat ini. Kenapa? Karena sifat saling bergantung komponen mereka dan informasi yang mengalir melalui proses umpan balik dan pertukaran. Selanjutnya adalah yang kedua, equifinality. Properti sistem equifinality menyatakan bahwa suatu sistem dapat mencapai kondisi akhir yang sama dari kondisi awal yang berbeda dan dengan berbagai jalur. Ini adalah hasil dari operasi komponen sistem yang saling tergantung, karena komponen-komponen sistem terintegrasi dalam cara-cara yang sangat kompleks. Ada beragam cara untuk mencapai tujuan sistem apapun. Selanjutnya adalah negatif entropi. Entropi adalah kecenderungan sistem tertutup untuk dijalankan. Entropi negatif dimungkinkan karena aliran informasi dan materi antara lingkungan dan sistem, seperti Buckley pada tahun 1967 mencatat bahwa suatu sistem terbuka berarti tidak hanya bahwa ia terlibat dalam pertukaran dengan lingkungan, tetapi bahwa pertukaran ini merupakan faktor penting yang mendasari kelayakan sistem. Pada halaman 50. Ini adalah prinsip entropi negatif dalam aksi. Sistem berjuang melawan kemunduran dan mungkin berkembang melalui pertukaran aktif dengan lingkungan sistem. Selanjutnya yang keempat adalah requisite of variety. Properti sistem final lagi berkaitan dengan hubungan antara sistem dan lingkungannya. Properti dari variasi yang diperlukan menyatakan bahwa cara kerja internal sistem harus beragam dan serumit lingkungan tempat sistem itu tertanam. Kompleksitas pencocokan. Ini memungkinkan organisasi atau tim dalam organisasi untuk menangani informasi dan masalah di lingkungan. Morgan pada tahun 1997 halaman 113 berpendapat bahwa ini bukan hanya konsep abstrak. Jika sebuah tim atau unit tidak dapat mengenali, menyerap, dan menangani variasi dalam lingkungannya, ia tidak mungkin berevolusi dan bertahan. Untuk meringkas, ketika kita melihat suatu organisasi sebagai suatu sistem, kita melihatnya sebagai kumpulan komponen sistem yang diatur secara hierarkis, saling tergantung, dan dapat ditembus satu sama lain dan lingkungannya. Yang kedua, sistem organisasi ditandai oleh proses input, throughput, output yang memerlukan pertukaran dengan lingkungan dan umpan balik sistem positif dan negatif. Karena keterbukaan dan saling ketergantungan, jika sistem organisasi mereka ditandai oleh sifat-sifat holisme, kesetaraan, variasi diperlukan, dan entropi negatif. Halo teman-teman, saya Putri Lailatul Fitri, NRP 2017-1305, akan melanjutkan presentasi mengenai sistem approaches atau pendekatan sistem tentang three systems theories atau 3 teori sistem. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya dalam bab sistem approaches atau pendekatan sistem, banyak sekali teori yang relevan dengan organisasi komunikasi telah didasarkan pada konsep sistem. Di bagian ini kita akan melihat 3 contoh yang menekankan berbagai aspek teori dan prinsip sistem. Yang pertama itu ada teori sistem sibernetika. Teori ini dikembangkan bertahun-tahun yang lalu di bidang teknik dan ilmu fisika, tetapi telah diterapkan pada organisasi. Yang kedua, ada teori pengorganisasian Carl Weick. Teori ini dikembangkan oleh Carl Weick sesuai dengan namanya, khusus untuk meningkatkan pemahaman kita tentang sistem organisasi. Yang terakhir itu, yang ketiga, ada teori sistem ilmu baru. Teori ini adalah pendekatan yang muncul di berbagai bidang, termasuk ilmu organisasi, studi tentang sistem ilmu baru. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori sistem sibernetika. Nah, istilah sibernetika ini berasal dari kata Yunani untuk mengemudi kapal. Seperti namanya, teori sistem sibernetik ini berkaitan dengan proses di mana sistem fisik, alam, dan organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan sistem. Pada awalnya, sibernetik ini diterapkan pada pengaturan
dalam sistem fisik. Namun konsep sibernetik juga dapat dengan mudah diterapkan pada sistem organisasi dan manusia. Sistem sibernetik ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Yang pertama itu ada sistem goal atau tujuan sistem, yaitu yang terletak di pusat kendali. Tujuan sistem ini adalah target untuk aspek tertentu dari operasi sistem. Yang kedua itu ada mekanisme. Nah, sistem ini menggunakan berbagai mekanisme yang membantu mempertahankan tujuan sistem. Namun, akan ada tuh waktu ketika perilaku sistem tidak sesuai dengan tujuan sistem. Maka ada yang ketiga, yaitu feedback atau umpan balik dikirimkan ke pusat kendali dan dibandingkan dengan tujuan. Jadi jika ada perbedaan antara tujuan dan umpan balik, maka mekanisme baru akan dibentuk untuk menyesuaikan perilaku sistem. Selanjutnya ini ada contoh dari sistem sibernetik. Teman-teman bisa lihat bagannya. Di sini contoh proses tinjauan kinerja yang dicoba dimodelkan sebagai sistem sibernetik. Jadi pada bagan ini ada seseorang bernama Gina. Dia adalah seorang sales farmasi yang bersama supervisornya bernama Rick sedang membahas kinerja kerjanya. Mereka, supervisor Rick dan Gina, memutuskan bahwa dia harus berusaha meningkatkan penjualan sebesar 10% selama periode berikutnya. Dan mereka memetakan beberapa bikin strategi untuk mencapai tujuan ini. Mereka memutuskan bahwa Gina harus melakukan lebih banyak sales calls dan meningkatkan layanan yang diberikan ke akunnya. Selama 3 bulan ke depan, supervisor Rick memantau kinerja Gina melalui laporan penjualan yang diberikan Gina dan yang dia simpan. Pada pertemuan peninjauan kinerja yang berikutnya, supervisor Rick dan Gina membahas fakta bahwa kinerja telah meningkat, tetapi hanya sebesar 2%, yang awalnya 10%. Karena mereka merasa bahwa tujuan peningkatan 10% itu adalah hal yang wajar, mereka memutuskan bahwa Gina mungkin harus meningkatkan promosi penjualannya dan mulai menggunakan strategi pemasaran yang baru untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi pada contoh bagan yang tadi itu, perilaku sistem yang dipertimbangkan adalah tingkat penjualan. Sasaran yang ditetapkan untuk perilaku itu yang tadi adalah peningkatan 10%. Nah, awalnya mekanisme peningkatan sales calls dan layanan akun itu digunakan untuk mengubah perilaku sistem. Ketika feedback dari laporan penjualan Gina menunjukkan bahwa strategi yang mereka gunakan itu belum sepenuhnya efektif, maka mekanisme tambahan dari cara pemasaran dan promosi penjualan yang baru yang sudah ditingkatkan itu akan diterapkan. Jadi, dalam mempertimbangkan proses sistem yang telah kita bahas sebelumnya, sistem sibernetika ini menekankan peran feedback atau umpan balik dalam menjaga fungsi sistem. Sibernetika juga menekankan saling ketergantungan bagian-bagian sistem, karena mekanismenya terkait erat dengan tujuan organisasi itu, tujuan sistem. Teori sistem yang kedua adalah teori pengorganisasian Carl Weick. Model teorinya yang sangat kompleks ini berusaha untuk menerangi proses pengorganisasian. Dan Carl Weick menggunakan berbagai teori dalam mengembangkan perspektifnya, seperti teori evolusi, teori informasi, dan teori sistem umum. Carl Weick mendefinisikan proses pengorganisasian sebagai penyelesaian ketidakjelasan dalam lingkungan yang diberlakukan melalui perilaku yang saling terkait yang tertanam dalam proses kondisi terkait itu. Jadi, inti dari pengorganisasian teori Carl Weick ini adalah bahwa organisasi ada dalam suatu lingkungan. Lingkungan ini bukan hanya lingkungan fisik, tapi lingkungan informasi. Lingkungan informasi organisasi tidak ada di luar sana secara objektif. Sebaliknya, individu menciptakan lingkungan yang menghadang mereka melalui proses pemberlakuan.
Nah, proses pemberlakuan ini menyarankan bahwa anggota organisasi yang berbeda itu akan memberikan masukan informasi dengan cara dan arti yang berbeda, dan karenanya juga jadi menciptakan lingkungan informasi yang berbeda. Contohnya itu jika kita sama teman kerja kita, rekan kerja kita sama-sama diminta untuk menemui atasan secepat mungkin, kita mungkin bakal mengartikan situasi itu berbeda sama rekan kerja kita, tergantung pada pengalaman masa lalu, tujuan, kepribadian kita, dan sebagainya. Jadi belum tentu rekan kerja kita dan kita itu sama gitu nangkep informasi dari orang yang ngasih tahu kita untuk menemui bos secepat mungkin itu. Teori pengorganisasian Wake mempunyai tujuan utama. Tujuan utama dari pengorganisasian adalah untuk mengurangi ketidakjelasan dalam lingkungan informasi. Ketidakjelasan ini adalah ketidakpastian yang melekat dalam lingkungan informasi suatu organisasi. Jadi dalam lingkungan informasi yang samar-samar atau tidak jelas, ada banyak interpretasi yang dapat digunakan untuk peristiwa tertentu. Menurut Carl Wake, mengurangi ketidakjelasan atau membuat pemahaman adalah inti dari proses pengorganisasian. Lalu, bagaimana pemahaman dibuat dalam lingkungan informasi yang samar-samar atau tidak jelas ini? Carl Wake mengusulkan agar anggota organisasi menggunakan kaidah pertemuan dan siklus komunikasi. Nah, kaidah pertemuan sendiri adalah tata cara atau kadang disebut resep yang dapat memandu anggota organisasi dalam mengatur pola proses pemahaman. Dengan melalui siklus komunikasi, anggota organisasi memperkenalkan dan bereaksi terhadap gagasan atau ide yang membantu untuk memahami lingkungan yang samar-samar atau tidak jelas. Jadi, kaidah pertemuan yang terpilih dan siklus komunikasi kadangkala akan efektif untuk mengurangi ketidakjelasan dalam lingkungan informasi, dan kadangkala juga bisa tidak efektif. Seperti itu. Teori sistem yang terakhir adalah teori sistem ilmu baru. Inti dari gagasan ilmu baru adalah bahwa tidak semua sistem di alam dan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh fisika klasik. Artinya, sistem dalam ilmu baru tidak dilihat sebagai linear dan berjuang menuju keseimbangan. Sebaliknya, sistem ilmu baru adalah sistem yang kompleks dan adaptif, di mana keteraturan dapat muncul dari ketidakteraturan, di mana waktu dapat membuat perbedaan, di mana sistem kompleks seringkali dipertahankan dalam bentuk fraktal, dan di mana efek besar dapat datang dari perubahan yang sangat kecil. Sistem ilmu baru juga tidak selalu logis dan tidak selalu dapat diprediksi. Pendekatan sistem ini juga menekankan pentingnya kompleksitas, fluktuasi informasi, dan inovasi yang dapat muncul saat sistem berada di situasi buruk. Selanjutnya, Miller memaparkan beberapa ide yang berkaitan dengan kepemimpinan dan ilmu baru McWhateley. Ide untuk komunikasi organisasi berasal dari ilmu-ilmu baru yang meliputi pertama, pentingnya hubungan dalam organisasi. Faktor ini berasal dari gagasan ilmu baru tentang keterkaitan dan saling ketergantungan entitas dalam fisika kuantum. Yang kedua, itu ada pentingnya partisipasi dalam proses organisasi. Faktor ini ditekankan karena sifat partisipatif alam semesta dan karena partisipasi yang dilakukan dengan serius adalah jalan keluar dari ketidakpastian dan kualitas samar dari dunia non-objektif yang kita tinggali, menurut Whateley. Yang ketiga, ada penghargaan perubahan organisasi dan ketidakstabilan. Whateley berpendapat bahwa perubahan organisasi
Bahkan dalam sistem yang besar dapat dibuat oleh sekelompok kecil individu atau pendukung, tetapi yang berkomitmen. Yang terakhir, pentingnya bersikap terbuka terhadap lingkungan informasi. Dalam ilmu-ilmu baru, perubahan terjadi di tepi kekacauan, situasi yang buruk ketika kita terbuka terhadap pusaran gagasan atau ide di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Wheatley, kita perlu membuka gerbang untuk lebih banyak informasi di lebih banyak tempat dan untuk mencari informasi yang memiliki dua arti, kompleks dan tidak memiliki nilai langsung. Dengan demikian, pendekatan ilmu baru untuk teori sistem membuka gagasan tentang bagaimana sifat kompleks dan kekacauan dari sistem organisasi yang bisa saja dapat menyebabkan munculnya bentuk dan proses organisasi yang baru dan inovatif. Jadi teori-teori dalam yang sudah tadi saya sebutkan ini menekankan bukan logika dari sistem organisasi, melainkan keterkaitan sistem, keterbukaannya terhadap lingkungan, dan saling ketergantungan yang harus diakui baik dalam sistem fisik maupun sosial. Maka dari itu, teman-teman kelompok 3 dan 4, apakah materi yang sudah saya sampaikan mengenai tiga teori sistem cukup jelas dan sudah tepat? Halo semuanya, nama saya Jennifer Deborah Johel Mustamu, 2015-12-0063. Menyambung materi dari teman saya kali ini akan menjelaskan mengenai materi tentang Methods for Studying Organizational System. Nah, di dalam Methods for Studying Organizational System ini terdapat konsep penting teori komunikasi. Nah, di dalam konsep penting teori komunikasi ini ada 3, yaitu ada pertukaran, umpan balik, dan saling ketergantungan. Namanya aja komunikasi. Nah, apalagi komunikasinya di dalam sistem organisasi. Nah, jadi pasti ada 3 unsur ini. Ada pertukaran, ada umpan balik, dan ada juga saling ketergantungan. Lalu di dalam Methods for Studying Organizational System ini terdapat 3 pendekatan penelitian, yaitu ada analisis jaringan, teknik pemodelan, dan analisis kasus. Nah, di dalam analisis jaringan ini menjelaskan bahwa analisis jaringan menyediakan sarana untuk membuat atau menganalisis peta hubungan di antara orang-orang. Tujuan dari analisis ini sendiri pun sama, yaitu memetakan arus yang bergerak di antara anggota jaringan. Lalu Monge dan Eisenberg ini membedakan analisis jaringan ke dalam 2 tradisi, yaitu ada tradisi posisional, ada juga tradisi relasional. Nah, tradisi posisional itu adalah pengertiannya adalah bagan organisasi formal. Jadi tradisi posisional ini sifatnya lebih ke hierarki. Jadi kalau sistem organisasi yang menggunakan tradisi posisional ini berarti dia sistemnya itu berarti komunikasinya itu formal, ya. Sifatnya itu dia hierarki. Sedangkan kalau tradisi relasional itu namanya aja udah relasional, relasi. Jadi komunikasi itu muncul, komunikasi yang aktual itu muncul saat aktivitas sistem organisasi itu gitu. Lalu analisis jaringan itu terbagi dalam 3 karakteristik analisis jaringan, yaitu ada properti jaringan, properti tautan jaringan, dan peran jaringan. Nah, di dalam properti jaringan ini ada 3 karakteristik jaringan. 3 karakteristik jaringan ya. Karena tujuan dari analisis jaringan ini adalah kan memetakan arus yang bergerak di antara anggota jaringan. Nah, 3 karakteristik jaringan ini ada konten jaringan, mode jaringan, dan kepadatan jaringan. Nah, kalau konten jaringan ini mengacu pada barang yang mengalir melalui keterkaitan di jaringan. Konten jaringan ini dibagi menjadi 4 kategori. 4 kategori besar, yaitu barang dan jasa, informasi, pengaruh ungkapan, dan upaya untuk mempengaruhi atau mengontrol. Lalu di dalam yang
karakteristik jaringan yang kedua itu mode jaringan. Nah, mode jaringan ini mengacu pada media komunikasi dalam hubungan jaringan. Nah, penelitian awal ini media itu hanya ada dua, yaitu mode tatap muka dan mode tertulis. Saat ini teknologi komunikasi itu telah berkembang dan mode komunikasi juga semakin beragam gitu. Ada contohnya juga di buku kalau teman-teman udah baca atau boleh baca gitu. Lalu ada kepadatan jaringan. Nah, kepadatan jaringan itu jaringan secara keseluruhan dapat dicirikan dalam hal kepadatannya. Jadi kalau jaringan yang terdapat banyak interkoneksi dari antar jaringan anggota itu berarti jaringannya itu padat. Tapi kalau jaringan yang kurang padat atau longgar, jarang adanya hubungan dalam sistem itu gitu. Lalu ada properti tautan jaringan. Nah, di dalam properti tautan jaringan ini ada 3 juga, yaitu kekuatan, simetri, dan multipleksitas. Nah, yang dimaksud dari kekuatan ini adalah di mana ada banyaknya komunikasi yang mengalir antar dua orang yang telah bertahan dalam jangka waktu yang lama, atau di mana pertukaran dianggap penting oleh peserta jaringan itu gitu. Nah, yang kedua itu simetri. Simetri itu mengidentifikasi dua orang yang terlibat dalam tautan yang memiliki hubungan. Jadi dia itu memiliki hubungan yang sama atau enggak sih? Jadi misalnya hubungan atasan sama bawahan. Nah, itu namanya asimetris. Tapi kalau hubungan rekan kerja, hubungan sesama itu namanya simetris gitu. Lalu yang ketiga itu ada multipleksitas. Nah, multipleksitas ini mengacu pada jumlah variasi konten yang mengalir melalui tautan tertentu. Misalnya terkait dengan pekerjaan, sosial, ide-ide inovasi, seperti itu. Lalu yang karakteristik analisis jaringan yang ketiga adalah peran jaringan. Nah, peran jaringan itu menentukan cara di mana individual terhubung satu sama lain. Jadi orang yang nggak berkomunikasi dengan siapapun di dalam jaringan itu dia akan terisolasi atau terisolir. Nah, dia nggak terhubung dengan siapapun. Nah, yang kedua itu orang yang berbicara dengan sejumlah individu yang saling berhubungan. Nah itu dibilangnya anggota kelompok. Nah, kalau orang yang berbicara kepada orang yang memiliki koneksi yang sangat berbeda, itu dia masuknya ke penghubung, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam teknik pemodelan. Nah, di dalam teknik pemodelan ini, dia ini membantu untuk memahami bagaimana sih sistem komunikasi organisasi bekerja. Teknik statistik dapat menjelaskan model pola perilaku komunikatif dan peristiwa dalam suatu organisasi. Nah, teknik pemodelan ini memungkinkan peneliti untuk yang pertama, menilai hubungan yang kompleks di antara variabel melalui evaluasi model kausal. Atau bisa juga dia menilai perubahan dalam sistem komunikasi organisasi melalui penggunaan analisis seri waktu dan teknik yang terkait. Lalu kita masuk ke dalam case analisis atau analisis kasus. Nah, di dalam pendekatan analisis kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman terkait tentang sistem organisasi dapat diperoleh dengan mengamati dengan cermat organisasi tertentu yang bergulat dalam masalah tertentu. Nah, memahami bagaimana dan mengapa sistem organisasi berkembang dan berperilaku dapat dilakukan dengan ada 4 cara, yaitu pengamatan observasi, wawancara, kuesioner, dan juga melalui arsip-arsip. Seperti itu. Kira-kira apakah sudah jelas penjelasan saya untuk kelompok 4 dan kelompok 5 atau kelompok 5 aja? Bisa dimengerti nggak penjelasan saya? Seperti itu. Terima kasih.